Kita beralih ke informasi yang menginspirasi. Pemirsa, kota Depok dijuluki sebagai kota belimbing karena menghasilkan keuntungan yang fantastis bagi para petani lokal. Bahkan keuntungan mencapai puluhan juta per bulan diraup dari hasil budidaya buah eksotis ini. Keberhasilan panen buah belimbing Dewi jadi primadona pertanian Kota Depok dan sumber pendapatan yang menjanjikan. Buah dengan rasa manis dan kandungan air yang tinggi ini sangat diminati masyarakat. Tidak hanya manis, belimbing Dewi juga mampu menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh. Harga per kilo belimbing Dewi dimulai dari Rp13.000 hingga Rp25.000. Proses panen tidak butuh waktu lama, hanya sekitar 50 hari. Bahkan meski di lahan kurang dari 1.000 meter dapat menghasilkan di atas 5 kuintal dalam sekali panen. Ini paling ya sekitar 5 kintalan, Bang. 5 kintal. Satu itu tempat. Dijual kemana sih, Bang? Ke pasar, Bang. Apa ada pengiriman ke luar negeri apa gitu gak sih, Bang? Enggak. Enggak, jadi Masih daerah Jabodetabek lah. Ya terutama ya Pasar Induk Kramat Jati, Tangerang, macam-macam sih, kemana aja ngirimnya, pasar-pasar. Oh, permintaannya banyak sih. Iya, tergantung permintaan dari mananya. Masa depan belimbing Dewi sebagai ikon kota Depok dinilai sangat cerah. Dengan inovasi yang terus berkembang, diharapkan belimbing Dewi dapat terus memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Liga Futsal Profesional telah memasuki babak final yang mempertemukan dua raksasa futsal Indonesia, Bintang Timur Surabaya, BTS FC dan juga Black Steel FC. Dua tim tampil memukau dalam final leg pertama yang digelar di Gor Among Rogo, Yogyakarta. Pertarungan dua raksasa futsal Indonesia Bintang Timur Surabaya, BTS FC dan Black Steel FC berlangsung seru dan menegangkan di leg pertama final Liga Futsal Profesional 2025 yang digelar di Gor Among Rogo, Yogyakarta. Sejak peluit pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan ofensif dan agresif. Jual beli serangan terjadi sepanjang laga yang membuat atmosfer pertandingan final leg pertama ini berjalan panas. Skor 2-2 menyudahi pertandingan yang berjalan sama kuat ini. Pada laga perebutan tempat ketiga leg pertama, Unggul FC mampu membungkam lawannya Favage Banua. Pada pertandingan ini, Unggul FC masih terlalu perkasa bagi Favage Banua. Tim asal kota Malang, Jawa Timur ini mampu membantai habis lawannya dengan skor 5-1. Kemenangan telak ini membuka jalan bagi Unggul FC untuk meraih posisi ketiga pada turnamen Liga Futsal Profesional 2025. Sementara itu, pada lanjutan Women Pro Futsal League 2025 pekan ke-8, Kuda Laut Nusantara KLN Angels tampil gemilang usai membenamkan Kebumen United Angels. Dengan permainan cepat dan taktis, KLN Angels mampu meladeni permainan sang juara bertahan hingga akhirnya menang dengan skor tipis 2-3. Pada laga penutup, Alive FC menuai hasil positif saat berhadapan dengan Netik Ladies. Pada laga ini, Alive FC mampu tampil solid dan dominan saat mengalahkan Netik Ladies dengan skor 1-3. Tim Liputan iNews melaporkan. Puri Agung Karangasem menggelar prosesi ngayut atau prosesi menghanyutkan abu jenazah ke laut sebagai bagian dari rangkaian karya Balikya Utama. Kegiatan ini didukung penuh oleh Partai Perindo yang mendorong pelestarian budaya dan adat di tanah air. Diiringi suara balai ganjur ratusan puspa, serta beragam sesaji diarak ribuan warga menuju pantai ujung Karangasem, Bali, pada ritual ngayut. Prosesi ngayut menjadi penutup rangkaian karya Balikya Utama yang digelar Puri Agung Karangasem. Partai Perindo yang dikenal Partai Kita turut memberikan dukungan melalui mobil ngayah. Bersama ini kami bersama kawan-kawan kader Partai Perindo yang ada di Dusun Kalanganyar sebanyak 50 orang turut berpartisipasi untuk menyukseskan acara hari ini. Menaikkan level daripada Atma yang dulu hanya ngaben badan kasar itu, kemarin kan badan halusnya yang kita sucikan dari alam pitara menuju dewa pitara. Dukungan partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo pada karya Balikya Utama menjadi bukti nyata komitmen Partai Perindo.
dalam pelestarian adat dan budaya sebagai bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu koperasi merah putih di Polewali Mandar viral lantaran memiliki bangunan mewah dan berfasilitas lengkap. Tak hanya menyediakan sembako, koperasi yang selalu ramai pengunjung ini memiliki fasilitas kesehatan serta gedung serbaguna untuk kepentingan masyarakat. Inilah suasana koperasi merah putih di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kecamatan Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang hebohkan warga. Koperasi ini memang berbeda dari koperasi lain yang sepi bahkan tutup, lantaran justru ramai setiap hari. Koperasi yang baru dibentuk ini viral karena memiliki fasilitas lengkap dan bangunan 2 lantai yang semuanya dibangun secara swadaya. Bangunan ini juga turut dilengkapi ruang transaksi, toko sembako atau minimarket yang menjual kebutuhan rumah tangga hingga alat pertanian dan pupuk, apotek hingga layanan pemeriksaan kesehatan. Yang tak kalah menarik, lantai 2 difungsikan sebagai gedung serbaguna. Tempat ini disewakan untuk rapat perjamuan hingga pesta pernikahan dengan harga terjangkau. Koperasi yang didirikan Bapak Presiden ini memang untuk melayani. Jadi pemikiran lain yang biasa kita dengar di media sosial, yang samakan di Sidodadi. Kami sudah beroperasi dan membuktikan bahwa kami sudah melayani. Tinggal bagaimana BUMN itu mendukung penuh, menyuplai material, bahan baku, kebutuhan koperasi Kelurahan Merah Putih Sidodadi. Bukan hanya simpan pinjam, koperasi ini juga bertujuan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Koperasi berdiri seusai pemerintah Presiden yang mengumumkan 80.000 koperasi desa se-Indonesia di Hari Koperasi untuk Kesejahteraan Masyarakat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal.